Karena aku melihatnya. Dan aku mampu. Oke. Ya. Jadi sastra itu begitu itu. Ini penjelasan kita sampai berputar sampai lupa menjawab pertanyaan. Gak apa-apa, biar yang tanya jengkel gitu ya. Ini maksudnya muter-muter ya, gitu. Itu tadi soal bahasa tadi. Nah. Terus Pak Rianto, selamat bergabung juga. Punya catatan begini. Ada yang mengatakan kalau makin banyak memberi, makin baik rasa dalam hati kita. Dan makin baik rasa hati kita, maka akan mudah kita memberi. Jadi memulainya dari mana kalau untuk memberi harus ada rasa baik, feel good ketika akan memberi. Pak Ri, terima kasih. Makin banyak memberi, makin baik rasanya akan makin mudah untuk memberi. Mas Priges, ya, ini terlalu rumit nggak? Nggak, itu yang rumit adalah penyusunan bahasanya. Oke. Kalau logika ini ketangkap dengan baik. Tetapi kadang-kadang sebuah rasa bahasa itu, tata kelola bahasa itu boleh diperumit sejenak untuk menimbulkan sebuah aksen dan sensasi tertentu, agar ia memang menimbulkan impresi-impresi yang lebih dalam, gitu ya. Coba setiap kata-kata yang tidak mengalami puitisasi itu daya jangkaunya terbatas. Betul. Ya, itulah pentingnya sastra. Oh iya betul. Maka dialog-dialog film sastra itu kan bukan sastra ya. Dialog film action pun kalau memanfaatkan sastra itu pesan itu lebih impresif gitu ya. Misalnya film saya senang nonton The Equalizer. Ya, itu senang aku nonton. Padahal berdarah-darah loh. Berdarah-darah. Ya. Iya benar. Kalau dia habis menghajar penjahatnya itu, pasti dia tutup dengan tesis saudaranya. Ya, kira-kira itu permintaan maaf ala siapa itu? Denzel itu pemerannya. Tapi di situ siapa namanya? Lupa namanya siapa. Sambil sekarat itu ya. Musuhnya sambil sekarat itu dijak omong-omongan. Ya sebelum sutradaranya mengatur agar jangan mati dulu sebelum mendengar omongan itu. Itu apologize dia ya dengan bukan apologize tetapi justifikasinya. Oke. Aku menghajar sampai membunuhmu ini sebetulnya langkah terakhir loh. Karena aku sudah memberi pilihan sebetulnya. Kamu baik, kamu berubah atau terus? Kalau terus, kamu akan ketemu aku. Kamu sudah aku beri pilihan. Ya. Jadi hidupmu itu opsional sebetulnya. Nah, kamu memilih begini ya, aku yang mengajarmu. Ya. Terus dia punya teman sahabat seorang petinggi FBI. Ya, dia butuh data. Lalu si petinggi FBI itu membantunya. Lalu suami petugas FBI ini, petingginya ini perempuan, sehingga suaminya bertanya, oh dia minta bantuanmu ya? Si istrinya, yang petinggi FBI, oh tidak, dia tidak minta bantuan saya. Bantuanku. Ia minta izin. Bagi saya ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Ada 3 saja yang akan aku quote. Itu sebenarnya quote Equalizer itu akan setara, tidak sekaya Godfather memang ya. Karena kalau Godfather kan memang bukan film gangster. Walaupun ia adalah film gangster. Itu film filsafat ya. Kalau Equalizer ini film action saja sebetulnya, nggak berpretensi dari film filsafat. Tapi kalau Godfather itu jelas memang dewa lah ya. Wah itu apapun mau action mau ini bagi saya itu film filsafat. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah soal-soal yang kemudian mungkin menjadi kadang-kadang mengilhami moral saya atas segala sesuatu. Ya, ada tunawisma biasa saja dan masyarakat kecil saja. Dan pembelaan orang ini atas tunawisma itu sampai meruntuhkan, sampai berisiko meruntuhkan hidupnya sendiri, menghabiskan energi dan dana dan juga
menghadang bahaya yang begitu besar, itu sampai diherani oleh orang lain itu. Ngapain sih segitunya? Ngapain segitunya amat? Ya, apa jawaban Denzel Washington ini? Karena aku melihatnya. Dan aku mampu. Oke. Ya. Jadi sastra itu begitu itu. Ini penjelasan kita sampai berputar sampai lupa menjawab pertanyaan. Gak apa-apa, biar yang tanya jengkel gitu ya. Ini maksudnya muter-muter ya, gitu. Itu tadi soal bahasa tapi. Nah, soal pemberian sekarang ya, masuk logika pemberian ya. Ya pemberian tidak usah diserumit itu. Pokoknya hukum pemberian itu begitu. Lepas ikhlas atau tidak ikhlas, hukum pemberian itu kalaupun belum ikhlas, itu memang belum menggembirakan pemberinya. Tapi sudah menggembirakan penerimanya. Yes. Orang diberi itu nggak urusan ikhlas atau nggak ikhlas, yang penting diberi. Tapi kalau pemberian itu kemudian sampai ke derajat setengah ikhlas, bahkan pemberinya itu ikut setengah gembira. Kalau sudah benar-benar ikhlas, baik pemberi maupun penerimanya sama-sama gembira, dan eloknya pemberi itu kadang-kadang lebih bahagia. Ya? Walaupun kehilangan tuh. Walaupun kehilangan, maka pemberi yang bahagia itu karena beri satu saja kok kebahagiaannya 4. Maka dia cenderung memberi 4 karena akan merasakan kegembiraan 4 kali 4 16. Itu apa namanya ngefek juga. Aku pernah baca tulisan ke ini ya, hormon-hormon gitu loh di dalam diri kita. Adrenalin kita itu tidak harus dipicu oleh yang aneh-aneh outbound atau bungee jumping. Kita ini mau ke siaran tadi itu ingin membeli itu apa Mbak Ais? Ini pegas, boneka pegas yang ditaruh di mobil itu. Oh iya. Yang mantul tuh ya. Manggut-manggut itu ya. Ya kita tidak ingin membeli sebetulnya. Karena ada pasangan-pasangan sederhana yang sangat bergantung itu. Ya. Mereka kalau tidak ada yang membeli, jangan-jangan mereka selesai kepada profesinya dan bisa kejebak ke dalam kerumitan-kerumitan hidup yang lebih berat. Yep. Nah persoalannya memang kami ini baru berlatih di sektor itu. Sehingga melihat harganya mahal itu kalau nggak jadi beli mahal sekali. Waduh, nggak jadi. Berarti belum equalizer kita ini. Equalizer masih tidak seperti saya melihat dan saya mampu. Saya melihat tapi saya merasa belum mampu. Merasa. Padahal mampu kan? Mampu. Nah besok sayang ya. Didoakan agar kami mampu secara perasaan ya. Perasaan. Amin. Kita saling mendoakan ya Mitra Idola supaya kita ketika melihat sesuatu dan kita diberi kemampuan ya, diberi rasa mampu untuk melakukan. Seperti quote ya Denzel Washington di dalam The Equalizer, ya kan? Itu satu lagi kisah bagaimana Mas Pri menjadi pemulung ya kan? Dalam film yang berdarah tetap bisa diambil quote-quote sastrawi dan dalam itu di situ, ya kan? Nah, yang terakhir ini namanya kok keselip ya. Oke, someone lah pokoknya yang sudah nulis seperti ini. Mas Pri GS, bisakah ceritakan kepada saya prediksi kapan Indonesia menjadi negara maju? Kok dari dulu berkembang melulu? Ini bagi saya sudah maju kok. Sudah maju sekarang ini. Bagi saya. Ukuran-ukuran kemajuan saya tidak bisa begitu saja didikte oleh Silicon Valley, oleh mobil hybrid, oleh SpaceX, oleh Microsoft. Kan nggak perlu punya Microsoft, orang Microsoft sudah ada dan kita bisa pakai. Kita mau ke Mars nanti kalau SpaceX itu sudah, kita tinggal nabung saja. Ya perkara nggak sampai ke Mars ya, yang penting umroh dulu lah. Ya kan? Nggak apa-apa, nggak ke Mars juga nggak apa-apa. Asal sudah ada yang di Mars. Gimana kabarnya di sana? Oh merah. Oh ya sudah. So what gitu ya. Nah kemajuan itu tidak begitu itu dampaknya. Itu kan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu hanya kemajuan teknologi, belum tentu kemajuan kemanusiaan loh. Iya. Nah, saya memilih merumuskan, ini sebenarnya alasan orang yang sebenarnya tidak terlalu maju dalam teknologi. Tapi apa jadinya kalau hidupku sampai akhir belum sanggup mengejar teknologi itu? Iya. Apa aku harus konyol lalu menganggap aku tidak maju gitu? Ya, padahal kita punya chance yang lain untuk menjadi maju gitu ya. Kita memiliki definisi kemajuan. Karena Indonesia ini dibentuk oleh sebuah skema yang terlalu besar untuk saya kritisi hanya ini, hanya itu, hanya itu. Dan kenapa kok saya di dalamnya? Itu kan misteri. Iya.
Sehingga saya menerima Indonesia ini seperti Indonesia menerima saya. Wow. Dan itu adalah majunya jadi nggak penting, mundurnya jadi nggak penting. Kalau kita mencintai istri itu kan penting. Oh, istriku nggak cantik-cantik, nggak maju ini berarti. Ya nggak penting. Nggak penting. Makanya aku batuk ini. Ini hanya di Indonesia loh, siaran boleh batuk di sini. Ya, ini kan kemajuan yang luar biasa. Standarnya apa? Kemanusiaan. Ya, tenggorokan ya, nggak ngurus itu mau siaran atau mau di pos kamling atau di rumah. Kalau mau batuk ya batuk saja. Batuk saja ditahan, kasihan. Dulu penyiar dulu nggak boleh penyiar sambil batuk, bisa dipecat. Sekarang boleh. Itu kemajuan. Oke. Gitu ya. Jadi ini dari sisi yang lain, Indonesia sudah maju. Menurut Mas Pri GS, maju dari sisi keindonesiaan. Coba kita studi lagi ya Mas Doni. Coba Anda mengagumi atau kita mengagumi negara paling maju sekalipun. Coba kita langsung hari ini dipaksa jadi pindah warga negara. Oke. Saya kira kok banyak orang tidak cukup siap itu. Oke, kamu mengagumi mana negara mana? Oke, sekarang karena kekabutan dan kamu nyinyir terhadap negaramu, hari ini juga engkau aku deportasi gitu ya. Okay. Jadilah warga negara itu. Saya kira tidak cukup siap. Okay. Banyak orang tidak cukup siap. Oke. Banyak orang sudah nyaman-nyaman di sana, katanya teratur, katanya kalau di sana tuh begini, nggak bisa begini, nyatanya balik juga. Kangen terasi, kangen kerupuk. Oke, baik. Jadi dari pertanyaan kenapa Indonesia nggak maju-maju dari dulu, negara berkembang, seolah-olah itu kan sounds kayak not so grateful ya. Yeah. Mas Pri mencoba untuk mengembalikan, hey, ini Indonesia kita loh. Baik enggak, inilah negeri kita dan kita menikmati hidup di sini. Coba tadi dites, coba ada negara yang kau kagumi, kau kesana. Dugaan Mas Pri gak akan betah ya, akan balik lagi bukan sini. Kalau hanya kesana dia bisa menikmati dan kagum, langsung pindah. Oh, pindah. Jadi warga negara. Iya, oke. Dan nggak boleh pulang ke Indonesia ya. Pasti kalau dites seperti itu banyak nggak mau ya. Saya kira kok banyak yang mau. Silakan ya kalau ada yang mau ngetes. Saya sih nggak perlu ngetes, langsung percaya saja. Karena biaya ngetesnya mahal. Oke, baik.